Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Sahabat mulia yang dirahmati Allah, bertemu kembali dengan kami masih di SIT Mulia TV dan masih di acara yang kita tunggu-tunggu, podcast spesial edisi Ramadan. Dan telah hadir di studio kami seorang narasumber yang tentu sangat kita tunggu-tunggu. Beliau adalah Bapak Anwaruddin Hisham, PhD, dan yang luar biasa, beliau adalah Rektor Institut Sains Teknologi dan Kesehatan. Mari kita sapa langsung beliau. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Saya manggilnya Ustadz atau Bapak ini? Mohon izin ini. Kayaknya lebih akrab Pak ya. Pak Anwar. Pak Anwar, kita bertemu ini di acara podcast khusus edisi Ramadan dan ini luar biasa, ada sahabat mulia yang berada di rumah yang insya Allah akan menyimak apa yang akan kita bincangkan pada hari ini. Nah, saya mohon izin, ini nama lengkapnya Bapak Anwaruddin Hisham, PhD, betul nggak? Betul, Ustaz. Ya, dan manggilnya Mas boleh ini atau Bapak ini? Kayaknya saya merasa lebih muda ya. Bapak aja gitu ya? Bapak aja lebih. Bapak Anwar ya. Beliau adalah rektor dari Institut Sains Teknologi dan Kesehatan, betul nggak? Betul. Kalau ini masih berada di di bawah Yayasan Mulia atau seperti apa? Atau mungkin langsung saja Pak Anwar yang memperkenalkan diri, nanti takutnya nanti. Oke, baik. Oke, Pak Anwar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mulia sekalian. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya sebagai wakil dari ISTEK Mulia Yogyakarta. Ya, ISTEK Mulia Yogyakarta adalah sebuah institut, sebuah perguruan tinggi yang berdiri berumur baru 1 tahun. Ustaz. Berarti, tapi bukan produk pandemi ya Pak Anwar ya? Setelah pandemi. Setelah pandemi. Iya, tahun 2021. 2022. Jadi berkah pandemi lah kira-kira. Ya, begitulah kira-kira. Ya, alhamdulillah kita dapat ISTEK dapat surat penetapan dari Kemenristek Dikti pada tanggal 15 Februari 2022. Ya. Kalau dikira umurnya sekarang baru 1 tahun. 1 tahun. Baru seumur jagung ya. Nah, ISTEK mempunyai 3 program studi. Namanya juga ISTEK itu adalah Sains, Teknologi, dan Kesehatan. Sains ini diwakili oleh program studi Perpustakaan dan Sains Informasi. Teknologi diwakili oleh Prodi Informatika. Sementara untuk bidang kesehatan diwakili oleh program studi Administrasi Kesehatan. Ya, ISTEK ini secara hierarkinya masih di bawah Yayasan Mulia Yogyakarta. Oh, jadi konsorsium Yayasan Mulia. Iya. Untuk kampusnya ada di? Nah, kami menempati sebuah bangunan di Jalan Wates kilometer berapa ya? Kilometer 9,5. Tepatnya itu kalau ada Pertamina Harpolu ya. Betul. Nah, itu sebelah timurnya. Sebelah utara jalan bangunan putih 2 lantai. 2 lantai. Nah, insya Allah dalam waktu, mohon doanya sahabat mulia, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan naik menjadi 4 lantai. 4 lantai, Masya Allah. Insya Allah. Baik, berarti sudah ada mahasiswa yang di sana sudah pendaftaran sudah berjalan ya? Alhamdulillah pada tahun pertama kami sudah mempunyai mahasiswa sejumlah 39 orang untuk 3 prodi tersebut. 3 prodi. Iya, ini bagi sebuah perguruan tinggi yang baru, program studi yang baru, ini sebuah prestasi luar biasa. Alhamdulillah kami baru muncul sudah dapat sambutan yang baik dari masyarakat. Ya. Ini kan menarik, ada 3 ini, ada perpustakaan, ada informatika, dan ada kesehatan lah gitu. Betul. Yang paling banyak dipilih nih apa nih Pak Anwar ini? Wah, ini tren sekarang ini kan masyarakat cenderung memilih kesehatan. Kesehatan. Iya. Kesehatan ini ternyata mendapatkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat. Ada 16 mahasiswa. Betul. Yang pada dari angkatan 39 pertama, tadi ya. Iya. Sementara informatika ada 13 dan perpustakaan ada 10 mahasiswa. 10. Oh, jadi informatika yang kedua ya. Iya. Menempati yang favorit yang kedua lah kira-kira. Betul. Kalau kesehatan menjadi pilihan, apakah karena belajar dari kemarin yang pandemi itu kan kesehatan masalahnya gitu? Tapi saya kira begini ya, secara trennya secara global, memang dunia industri kesehatan ini sedang naik. Sedang naik di dunia, tidak hanya di Indonesia, tapi memang dunia kesehatan sedang naik, sehingga program studi yang mengarah kepada ilmu-ilmu kesehatan ini berkembang.
ada prodi-prodi baru di dunia kesehatan yang terbentuk, yang muncul, dan ini langsung diminati oleh masyarakat karena memang dunia kesehatan sedang naik. Sudah dikatakan sebagai health industry, industri kesehatan. Iya. Dan ya memang penting kesehatan ya. Artinya dan ya ke depan juga tentunya jadi perhatian kita kesehatan ini. Nah, kaitannya dengan kita kan ada di bulan Ramadan ini Pak Anwar. Tentu kita akan bahas ya tidak jauh dengan Ramadan. Betul. Mungkin dari segi tadi kesehatan di bulan Ramadan, atau mungkin lebih luas lagi dari 3 jurusan ini, ada perpustakaan, ada informatika, ada administrasi kesehatan ya. Nanti kira-kira mahasiswa ini seperti apa nih? Nah, ini konteksnya karena di bulan Ramadan juga Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Tentu kita akan bicara tidak jauh-jauh dengan profesi ataupun yang digeluti Pak Anwar. Atau gimana Pak Anwar ini biar nanti sahabat mulia juga bisa mengambil nanti ini. Nah, sebenarnya betul ya, Ramadan ini sebagai Syahrut Tarbiyah, bulan untuk pendidikan, untuk tarbiyah. Nah, kami sebenarnya di ISTEK ini mengusung sebuah slogan, Where Character Shapes the Future. Itu lagi Pak Anwar, ini biar saya tulis ini. Where Character Shapes the Future. Artinya, ini dia. ISTEK diharapkan sebagai tempat di mana karakter membangun masa depan. Jadi kami mendidik mahasiswa bukan hanya membekali dengan ilmu pengetahuan, teknologi, skills, bukan. Tetapi sebenarnya adalah lebih kepada bagaimana kami bisa membangun karakter mahasiswa sehingga ketika lulus yang dibawa oleh lulusan ISTEK bukan hanya ilmunya saja, tetap bukan hanya skillsnya saja, tapi juga karakter yang kuat. Ini yang penting, karakternya ini. Karakter yang kuat. Kadang-kadang ilmu dia dapat, betul. Kemudian dia kemampuan dia dapat, tapi karakternya nanti di dalamnya masuk akhlaknya, masuk adabnya, masuk etos kerja dan komitmennya. Maka kita bisa bayangkan bagaimana perkembangan teknologi yang dibangun oleh orang-orang yang mempunyai karakter yang lemah. Bisa jadi hasilnya juga akan rusak. Nah, kita tidak mau seperti itu. Nampaknya ini jadi permasalahan kita pada akhirnya ya. Nah, sekarang saya pengen lebih detail karena saya yakin sahabat mulia di rumah juga pengen tahu ini. Dari apa tadi slogannya yang luar biasa tadi, karakter. Nah, kira-kira untuk biaya masuknya berapa ini Pak Anwar? Mohon maaf ini. Ini sebenarnya kalau biaya masuk sahabat mulia tidak usah khawatir. Karena bisa jadi kalau kita survei kampus seluruh Indonesia. Bisa jadi ISTEK ini paling murah ya. Terjangkau. Ya, murah itu mungkin tidak, tapi sangat-sangat terjangkau. Bahkan saking mudahnya mahasiswa bisa membayar SPP-nya setiap bulan. Ya. Jadi kadang-kadang kita membayar 3 juta, 4 juta satu semester, mengeluarkan duit 5 juta, 4 juta itu kan rasanya berat. Tapi coba dicicil bulanan kan lebih ringan. Nah, kami rata-rata SPP-nya itu rata-rata dalam kisaran 600.000 per bulan. Jadi dikalikan 6 ya 3.600.000. Tentu dengan sekian kegiatan nantinya ya. Apalagi ini saya lihat ini beberapa juga membutuhkan biaya kayak informatika, jelas nanti butuh juga praktikumnya. Perpustakaan juga nanti butuh berbagai macamnya ini. Artinya memang terjangkau dan memang betul-betul memberikan kesempatan mahasiswa dan orang tua untuk bisa merencanakan biaya pendidikan itu. Beberapa biaya itu sebenarnya sudah mencakup biaya pendidikan dan beberapa biaya termasuk praktikum yang tidak memerlukan biaya tambahan. Itu sudah tercover. Ini yang jarang ada ini. Iya, soalnya kadang-kadang orang tua itu kadang mikir ya, kok murah sekali. Nanti jangan-jangan di tengah jalan masih ada biaya ini, itu. Nah, memang ada, tetapi itu adalah kegiatan-kegiatan memang perlu biaya ekstra. Tetapi untuk biaya pendidikan termasuk lab itu sudah cover. Include dalam situ. Baik, ini informasi berharga untuk sahabat mulia di rumah ini. Baik, kita kembali ke tadi Pak Anwar. Jadi tentu sebelum Pak Anwar dan timnya merencanakan slogan tadi, tentu sudah ada pemetaan gitu. Permasalahan apa yang ada pada diri bangsa ini, negara kita ini. Bahkan bagaimana kondisi mahasiswa saat ini itu seperti apa sehingga Pak Anwar dengan timnya itu bisa atau berani merumuskan
semacam tujuan yang luar biasa ini mungkin bisa dijabarkan lagi biar semakin menarik nantinya. Baik, kalau kita ingin cari orang pandai itu mudah, ya. Di mana-mana banyak orang pandai, orang belajar matematika, cerdas itu banyak. Tetapi bagaimana kita mencari orang yang pandai, cerdas, tapi juga mempunyai akhlak yang mulia? That's the point. Yeah. Mengapa demikian? Kita lihat bahwa perkembangan teknologi sekarang ini luar biasa, bahkan tak terbendung. Namanya teknologi informasi, ya kan? Yeah. IT itu kan luar biasa sekarang. Masuk di dunia kesehatan, masuk di dunia konstruksi, masuk di dunia apa saja, perbankan, ekonomi. Tapi apa yang kita lihat, ternyata perkembangan teknologi yang luar biasa itu juga pada waktu yang sama memunculkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Dan itu tidak terbayangkan gitu barangkali. Iya, why? Gitu ya. Berarti ada something yang kurang dalam technology development, dalam mengembangkan teknologi. Apa itu? Adalah the man behind the gun. Adalah siapa yang membangun teknologi. Sehingga seperti pisau kan? Pisau ini tergantung siapa yang pegang. Kalau dipegang oleh tukang jagal, bisa untuk nyembelih kambing, bisa untuk nyembelih. Tapi dipegang oleh seorang yang jahat, bisa untuk membunuh orang. Disitulah kita tidak mau, ya, kita tidak mau orang-orang yang sudah kita didik, mahasiswa yang sudah kita didik menjadi mahasiswa bertalenta tinggi, bertalenta bagus, tetapi mempunyai akhlak yang kurang baik. Sehingga malah justru seperti setelah itu punya pisau, maksudnya punya skills, punya teknologi, punya knowledge, tetapi dipakai untuk mencelakakan orang. Waduh, dosa kita. Saya agak spesialis tidak bisa memotong karena menarik sekali. Artinya boleh nggak saya mengatakan begini, ada kekhawatiran dari Pak Anwar jika teknologi ini tanda kutip memang berkembang dengan cepat, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, ada semacam kekhawatiran kita belum bisa memanage dampak negatif, bahkan mengatasinya, bahkan tidak terbayangkan. Contoh, mohon maaf, dengan teknologi, mohon maaf, seperti aplikasi-aplikasi yang kadang-kadang ternyata efeknya ini luar biasa. Betul. Nah, bagaimana nih mengatasi atau sudah disiapkan betul ini oleh ISTEC ini untuk mengatasi itu? Contoh mungkin di mahasiswa apa ini pembekalan yang dilakukan untuk menanggulangi itu? Kira-kira menyiapkannya itu loh. Nah, disinilah sebenarnya bahwa teknologi itu tidak bisa dibendung. Memang kita suka atau tidak, maka teknologi mesti akan berkembang sedemikian rupa sehingga seperti sekarang ini. Ya, saya zamannya Nokia. Sekarang ini apa ya? Nokia sudah almarhum kan? Nyebut merek, mohon maaf ini. Maaf ya, tapi jangan keras-keras. Nokia sudah almarhum. Tetapi sekarang ini luar biasa. Ini namanya teknologi handphone. Itu kan dari yang bisa dari yang dulu jadul pakai antena gede, sekarang bisa dilipat-lipat. Sebentar lagi orang tinggal tunjuk saja tanpa menyentuh mungkin sudah bisa. Kan gitu ya. Kayak di film-film ini Pak Anwar ini. Nah, ya makanya film-film itu bisa jadi memang udah reality. Yang namanya sekarang teknologi virtual reality ya. Itu kan luar biasa. Nah, makanya sekarang sekarang apalagi misalnya masalah internet sajalah. 5G ya kan. 5 itu 6. 5 generasi kelima kan gitu. Jadi sekarang bayangkan ya. Misalnya dokter bedahnya ada di Amerika, ruang bedahnya ada di Indonesia. Jadi kita pakai robot dikontrol oleh seorang ahli yang berada di negara lain. Semuanya dengan kecepatan internet yang luar biasa. Itu dampak positif. Negatif positif. Negatifnya tentu saja adalah itu bisa dipakai untuk tujuan-tujuan yang jahat. Betul. Artinya di situ apa? Kan gitu. Bisa mengendalikan sesuatu yang. Nah, makanya terus karena teknologi tidak bisa dibendung, maka kita ini mau tidak mau harus ngikutin. Tetapi ngikutinya bagaimana memberi bekal kepada mahasiswa kita, lulusan-lulusan ISTEC untuk bisa menguasai teknologi tetapi di backup dengan karakter yang kuat. Sehingga kita tidak terjebak pada tujuan-tujuan yang tidak diinginkan. Teknologi dipegang di tangan tetapi hatinya tetap dikontrol. Gitu. Berarti gini Pak Anwar, kalau dari Pak Anwar selaku rektor ISTEC, kalau melihat teknologi itu katakanlah gelas itu gelas itu apa Pak Anwar? Gelas itu aslinya cuma pasir.
Jadi kalau kita gelas, harganya berapa gelas itu ya? Iya, betul. Gelas, terus screen, terus apa itu kacamata kita, kan gelas itu kan kaca ya. Itu dibuatnya dari pasir. Kalau kita beli pasir satu red itu berapa ya? Satu truk itu paling 1 juta kan. Kalau itu jadi kacamata kan jadi mahal sekali. Nah, dari hal yang from waste, katakanlah gitu biasa sampah, waste to wealth. Jadi sesuatu yang bisa menghasilkan. Nah, contoh gelas. Gelas itu kan itu kaca dibuatnya dari pasir. Kenapa bisa begitu? Karena melalui proses yang panjang sedemikian rupa sehingga dengan pemanasan sampai 1600 derajat Celcius itu bisa menjadi kaca seperti yang kita inginkan. Dan gelas ini tidak salah, tapi tergantung mau diisi apa kan? Mau diisi apa? Sama dengan teknologi maksudnya gitu. Ya kan? Gelasnya sudah ada. Teknologi tadi ini, teknologi mau nggak mau sudah ada. Kalau kita tidak mengembangkan, orang lain pasti mengembangkan. Jadi kita nggak bisa tinggal diam, artinya harus bisa. Kita manfaatkan tadi dengan dibekali dengan seperti pisau kan. Pisau. Betul. Nah, ini semakin menarik sahabat mulia yang di rumah. Kalau kita kembali tadi permasalahan, oke lah jangan yang global, yang lokal jadi negara kita ini. Kalau saya dulu mahasiswa ya masih lah kita itu senang kalau demo-demo gitu. Iya. Bukan demo masak ya? Bukan demo terjun gitu. Sekarang kan agak jarang ini. Nah, apakah nanti itu termasuk tadi daya kreativitas yang berkurang? Lalu apakah sekarang ini mahasiswa sudah kreativitasnya tidak ke arah itu, tapi ke arah tadi mengatasi permasalahan yang beda dengan zaman dulu? Katakanlah tadi permasalahan moral, permasalahan tadi penggunaan teknologi dan sebagainya. Lalu sebenarnya sih pertanyaan gini, apa sih permasalahan bangsa ini yang menurut Pak Anwar sehingga tadi kembali untuk fokus membekali dengan tadi attitude, dengan akhlak tadi itu? Sebenarnya ada beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa kalau kita bicara demo itu kan salah satu contoh ya. Nah, demo itu hanya cara bagaimana mengekspresikan. Kalau sebenarnya sekarang demo lebih besar. Coba demo digital. Iya kan? Orang netizen. Orang demonstrasi melalui IG, ya, Instagram. Orang demo melalui Facebook, orang demo melalui apa? Ada platform-platform yang lain. Bukan, tapi tidak kelihatan. Tetapi itu cukup besar dipertimbangkan. Pengaruhnya untuk membuat opini. Iya, makanya itu hanya platform saja sebenarnya. Dulu kita belum punya, demo nggak punya handphone kan? Bahkan kalau di media itu dia bisa anonim kan? Iya. Tapi suaranya sampai dan cepat. Ya kan? Jadi sebenarnya sebenarnya itu salah satu produk teknologi sehingga yang dulu yang namanya demonstrasi itu adalah menyuarakan sesuatu, entah itu mendukung ataupun membantah sesuatu, tapi dengan cara face to face, fisik. Ya kan? Sekarang tidak, orang di rumah masing-masing mungkin dalam waktu yang sama, yuk kita up satu isu, mungkin berapa juta dalam waktu 1 menit. Cyber apa namanya? Cyber Army. Cyber Army. Cyber Army. Oh iya. Cyber Army. Bukan Amri ya. Baik, Pak Anwar, ini kita kalau bahas ini nggak akan selesai nih. Sekarang, iya deh. Ini baru teknologinya. Iya. Sekarang yang dari segi perpustakaan. Iya. Ini kaitannya dengan literasi. Sekarang lagi kejar-kejarnya ada literasi lah, ada literasi digital, literasi termasuk budaya membaca kita yang kurang Indonesia ini. Nah, kenapa nih kok Istek membuka perpustakaan? Mungkin ada asbabun nuzulnya atau apalah gitu. Iya. Bisa disinggung Pak Anwar. Sebenarnya begini ya. Ini adalah sebagai salah satu respon kepada kebijakan pemerintah yang nanti mengharuskan setiap perpustakaan. Saya sebenarnya lebih suka menyebutnya dengan knowledge management center. Jadi perpustakaan itu seolah-olah kan hanya noto buku, gitu kan? Fisik itu namanya buku-buku yang jadi kerja di perpustakaan apa? Noto buku. Pustakawan cuma gitu ya. Sebenarnya tidak. Yang namanya perpustakaan sekarang makanya namanya perpustakaan dan sains informasi. Artinya perpustakaan itu it's not only about kita menyediakan buku physically, tetapi juga memanage informasi. Nah, memanage informasi itu termasuk juga di dalamnya tugasnya adalah bagaimana kita memotivasi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan literasinya. Jadi bagaimana memotivasi masyarakat untuk membaca,
mengundang orang untuk datang ke perpustakaan, untuk akrab dengan literatur yang ada. Itu tugas perusahaan. Nah, ini menarik ini. Sekarang kan mohon maaf ya, jadi dulu masih banyak orang yang di rumah itu baca koran. Sambil pakai sarungan begitu. Ya, depannya ada manuk, ada burung, gitu. Ada lagunya. Ya. Nah, sekarang mohon maaf, koran ini sekarang bukan lagi pilihan utama orang untuk mengetahui sebuah berita gitu. Apalagi buku kan juga ada buku digital. Artinya sudah diantisipasi ya ke depannya di ISTEK ini. Apa yang dibutuhkan masyarakat biar senang dengan budaya membaca literasi dan tadi knowledge center tadi itu sebagai pusat informasi pengetahuan di sana itu. Moga Pak Anwar ini apa yang kiat-kiatnya gitu kira-kira. Sekarang gini, memang sekarang faktanya bahwa masyarakat Indonesia ini sayangnya semangat membaca itu masih kurang dibandingkan negara-negara lain. Nggak usah misalnya Jepang itu terlalu tinggi lah. Kalau kita ke Jepang masuk ke stasiun terus masuk ke kereta api, itu orang datang kerja, orang datang sekolah, itu kan menunggunya sambil begini, ya kan, bawa buku, sampai tujuan. Nah, kemana bawanya buku gitu? Naik bis bawa buku, baca, luar biasa. Nah, kita tuh tidak. Kita ini mungkin budaya sosialnya ngobrolnya banyak ya. Jadi di situ banyak teman. Sehingga ada bahkan kalau Jogja Solo itu ada paguyuban yang lajon itu loh. Itu kan banyak ngobrolnya. Meramaikan. Iya, ya kelebihan kita di situ lah. Tapi sebenarnya tujuan kita adalah sebenarnya meningkatkan literasi atau semangat membaca masyarakat, baik itu secara fisik maupun secara digital. Nah, dua-duanya tetap ada. Makanya perpustakaan itu tidak hanya mengurusi buku, tapi juga mengurusi literatur digital. Pada segmen masyarakat yang sekarang di umur mungkin generasi apa itu sekarang ya, Ustaz ya? Generasi Z atau Z, ya. Saya generasi kolonial. Gitu ya. Saya itu XZZ. Kan ada kolonial, ada milenial. Iya, sekarang kolonial ya. Jadi agak-agak gimana? Generasi sekarang ini kan lebih banyak waktunya dihabiskan dengan gadget. Kan? Dengan buku susah. Tetapi bukan berarti bahwa gadget itu lantas tidak ada gunanya sama sekali, ya tidak. Toh di situ bisa mengakses berbagai literatur. Nah, artinya di situ kita bisa memotivasi generasi tersebut untuk tetap menggunakan platform digital, tapi tetap membaca. Ya. Jadi tetap pada poin utama adalah semangat untuk membacanya itu ditumbuhkan ya. Iya. Tadi Pak Anwar juga menyampaikan kita ini membacanya kurang. Mendengarnya gimana Pak Anwar? Kurang juga atau gimana? Budaya mendengar itu loh Pak. Wallahu a'lam ya itu ya. Nggak ada datanya ya. Nah, kadang-kadang kita suka ngomong aja gitu. Iya. Literasi kurang ya. Baik. Nah, ini menarik karena apa ya? Karena memang perpustakaan ini mungkin beberapa orang masih melihat sebelah mata, karena kalau tadi di orang melihatnya nanti jadi pustakawan duduk manis di satu ruangan dengan buku-buku yang buku itu kan sudah mati. Nyulai buku gitu ya. Ternyata tidak gitu. Luas itu bisa untuk sumber informasi, bahkan tadi dikaitkan dengan digabungkan antara perpustakaan dengan tadi teknologi informasi. Betul. Dapat ini. Iya. Bisa berkolaborasi, ini luar biasa. Sekarang yang terakhir yang kesehatan. Tadi disinggung sebentar di kesehatan. Nah, kesehatan kan juga tantangannya sekarang luar biasa. Banyak memang orang berlomba-lomba untuk melayani kesehatan dengan baik. Kaitannya dengan tadi memang dibutuhkan kesehatan itu. Nah, apakah nanti mahasiswa dari ISTEK ini yang kesehatan, akuntansi kesehatan ini sudah dipersiapkan untuk menghadapi tantangan zamannya sekarang ini? Namanya itu program studi administrasi kesehatan. Itu sebenarnya lebih kepada mengurus dokumen-dokumen administrasi yang berada di lembaga-lembaga kesehatan. Atau rumah sakit. Namanya rekam medis bukan? Beda. Rekam medis mungkin bagian dari itu. Kalau rekam medis kan hanya rekam medis itu misalnya orang di ronsen gitu ya, atau cek kesehatan apa, dia nulis dokumen itu. Kalau administrasi kesehatan dia lebih luas. Lebih kepada manajemen administrasi secara umum dalam dunia kesehatan. Baik. Jadi karena dunia kesehatan itu berkembang, automatically maka nanti akan muncul lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bisnis kesehatan itu sendiri. Karena butuh administrasi. Penting. Dan mau tidak mau mesti butuh
lulusan kita. Dan tidak ada ceritanya nanti bayi lahir salah ketukar dengan bayi yang lain gitu kan. Wah, itu pernah terjadi ya? Terjadi itu. Jadi ibunya ini merasa ini bukan anak saya. Kenapa? Karena tadi tidak ditandai dengan baik itu. Iya. Tapi menarik sekali karena kebanyakan yang sekarang ada di ISTEK itu putri atau putra yang dari 13 mahasiswa administrasi kesehatan, 16 administrasi kesehatan itu 3 lelaki. Oh, ada juga gitu? Ada. Boleh tahu motivasinya apa, Pak Anwar? Laki-laki mungkin malah justru cari suasana ya. Ya, tapi sebenarnya ini administrasi ya. Administrasi tidak langsung berkaitan dengan pasien secara langsung tidak ya? Tidak, ini administrasi kesehatan ini bisa jadi dengan pasien, tetapi lebih kepada pencaratan-pencaratan. Jadi bukan dalam konteks diagnosis dengan penyakit, tidak. Kita mengurusi administrasinya. Jadi boleh laki-laki nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Dan mungkin ada sebagian laki-laki yang memang passionnya di situ kan, suka dengan administrasi ada juga. Karena dibutuhkan ketelitian dan seterusnya. Kalau memang kebanyakan perempuan sih. Iya. Baik, sahabat mulia dirahmati Allah, menarik sekali dengan Pak Anwar ini. Dan beliau orangnya memang ceplas-ceplos. Kak boleh tahu asli mana Pak Anwar? Kalau saking Yogyo. Yogyo. Asli Jogja. Nah, ini terakhir Pak Anwar untuk sahabat bola di rumah kan tadi kita sudah banyak bicara tentang ISTEK ya dengan jurusannya, dengan tantangannya, bahkan harapan ke depan mahasiswanya. Mungkin bisa dikuatkan lagi untuk sahabat mulia kaitannya memang tadi menyiapkan anak-anak kita bisa sekolah di perguruan tinggi, bahkan nanti bisa punya gambaran seperti apa sih anak kita nantinya. Tentu dengan tadi yang jenengan sampaikan bahwasanya di ISTEK tidak hanya attitude, tidak hanya knowledge, penulisnya tidak hanya langsung aja Pak Anwar. Iya. Baik, sahabat mulia sekalian. Bahwa masa depan itu mau tidak mau harus kita hadapi, tidak bisa kita hindari. Jadi lengkap dengan peluang dan juga tantangan sekaligus gitu ya. Nah, peluang itu ya kita rebut, tantangannya ya kita hadapi, masalah-masalahnya kita selesaikan. Maka yang penting bagi masa depan, bagi kita untuk menghadapi masa depan itu adalah menyiapkan generasi penerus itu adalah generasi yang siap dengan kondisi tersebut. Apakah kita dulu mungkin 20 tahun yang lalu, umur berapa sekarang? 20 tahun yang lalu kita membayangkan kondisinya seperti ini, mungkin tidak pernah membayangkan, gitu ya. Sehingga sekarang ini kita sekarang coba untuk memprediksi apa yang akan terjadi pada 10 tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi pada 20 tahun yang akan datang, teknologi apa yang berkembang, sistem apa yang nanti akan diterapkan. Itulah yang akan coba kita antisipasi. Sehingga kampus ISTEK ini coba untuk melihat ke depan itu secara lebih wise, secara lebih bijaksana. Begitu. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Anwar. Terima kasih. Baik, sahabat mulia dirahmati Allah SWT. Ini tadi saya sampaikan beliau ini nggak akan selesai kalau tidak kita batasi karena memang menarik sekali, apalagi kaitannya dengan tantangan ke depan. Baik, kita cukupkan dulu untuk bincang-bincang kita pada hari ini dengan Bapak Anwaruddin Hisham, PhD, beliau adalah rektor dari ISTEK Mulia dan masih di dalam naungan konsorsium Yayasan Mulia ya, Pak Anwar. Baik, terima kasih atas kebersamaan Pak Anwar dan juga sahabat mulia yang tetap setia menyimak podcast mulia kita ini dan mohon doanya untuk Pak Anwar dan segenap pengurus atau apa namanya itu? Ya, jajarannya dan juga kampus ISTEK biar berkembang dan semakin membawa keberkahan kepada semuanya. Amin Allahumma amin. Dan mari kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf banyak kekurangan dan terima kasih Pak Anwar atas kehadirannya. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.